Deden kirimkan gambar-gambar nih ke Kompas TV. Itu suasana kota memang jadi sepi sekali ya. Walaupun begitu cuaca tampaknya sudah salju di bulan sekarang begini, Dan. Iya, apa namanya, untuk cuaca, apa namanya, kan memang harusnya musim semi. Harusnya musim semi itu memang masih tetap ada salju kalau biasanya. Oh. Cuman memang tahun ini ya baik itu omongan orang ataupun semua di news kan tahu sendiri kan climate change di mana-mana gitu. Jadi bahkan winternya atau musim dinginnya kemarin tuh Desember, musim dingin kemarin tuh salju dikit banget di sini. Bahkan hampir pernah nggak ada salju gitu. Padahal kan Finland kan salah satu negara yang saljunya tebal banget tuh. Jadi makanya ketika di sini nggak ada salju, tiba-tiba Jakarta banjir gitu kan. Jadi di mana-mana. Oke, kalau dari musimnya berarti sekarang sekian berapa tadi? 20 jam ya? Totalnya berapa jam jadi berpuasa? Nggak sampai 20 jam ya? Itu berarti sekitar... Sekarang 18. 18. Oke, nggak seberat 20 lah. Tapi tetap aja 18. Tinggal 2 jam lagi tim itu. Jadi ibadah terganggu nggak tuh dengan adanya sudah tetap bersalju, tidak bisa ke masjid juga, nggak bisa tarawih bareng-bareng. Pasti kan rasa kebersamaannya nih hilang nggak sih? Maksudnya ya mungkin bukan hilang lah ya, tapi berkurang lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Deden sendiri udah berapa tahun nih merayakan atau menjalani puasa di sana? Baru tahun kedua sih untuk. Tahun kedua, oke. Dan langsung cobaan gitu ya? Iya, kalau apa namanya memang sih beberapa teman mengeluh bahwa jadi nggak bisa bukber kayak gitu kan. Terus ya memang ada acara rutin juga dari masyarakat, jadi namanya IMI, Masyarakat Muslim Indonesia di Finlandia. Itu yang hampir setiap minggu kalau nggak salah itu selalu rutin ada acara, dan itu jadi nggak ada kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau untuk ibadah kan nggak, ya bisa di rumah juga ya kalau untuk ibadahnya. Mungkin lagi dari aspek sosialnya mungkin yang tidak terpenuhi gitu ya. Iya, tetap ada ibadah-ibadah yang inilah tim, yang kita kehilangan karena biasanya kan kita lebih kepengen berjamaah di bulan Ramadan, sekarang enggak, jadi kayaknya normal. Iya, ditambah lagi setelah ibadah itu bukber tadi. Bukbernya berkurang, silaturahmi yang biasanya tuh terasa di bulan Ramadan jadi hilang juga buat teman-teman yang ada di sana. Kalau dalam masa pandemi corona begini, teman-teman termasuk Deden di sana tuh sesekali keluar rumah juga. Lalu itu ngapain, Den? Iya, nah itu di sini cukup sehat sih budayanya. Jadi kalau untuk walk atau jalan-jalan gitu keluar itu justru teman-teman kayak antar mahasiswa atau teman-teman tuh kayak menyarankan, karena kalau nggak gitu kan kayak depresi gitu loh orang-orang. Secara di Finland ini kan negara yang ngerti banget well-being ya, terus banyak yang kayak depresi gitu-gitu. Jadi untuk jalan keluar, orang-orang kayak bawa anjing atau gimana itu umum banget. Jadi kalau saya sih juga kadang-kadang sekali-sekali doang sih, ya ke taman gitu, terus jalan gitu. Kalau enggak ya sambil beli belanjaan gitu buat masak. Gitu. Ada larangan nggak sih, Den, untuk dilarang berkumpul sekian orang atau lebih begitu? Larangannya seperti apa di Finlandia nih? Ada, jadi waktu itu dari kampus waktu itu langsung diumumin segala sesuatu yang lebih dari kayak 40 dulu awalnya. Terus sekarang kalau nggak salah 10 apa, pokoknya di bawah 50 lah yang saya ingat. Pokoknya di bawah 50. Nggak apa-apa lah kalau di bawah 50. Teman saya nggak nyampe 50 juga soalnya, jadi nggak mungkin ngumpul 50. Tapi tidak seketat itu, hanya 2 orang berkumpul itu nggak seketat itu ya aturannya. 10. Jadi 10 maksimal. Saya dulu kan ingatnya dari kampus tuh. Kalau itu yang masih awal banget, kalau sekarang kayaknya udah 10 kali ya. Lebih ketat lagi gitu. Intinya semua acara itu udah di cancel. Jadi saya sebagai mahasiswa saya harus traveling juga, terus ada acara-acara kayak present final project segala macam itu semuanya di cancel. Tapi jalan terus lewat online. Di postpone, jadi dimundur. Postpone, oke. Kalau yang
Kalau yang kelas-kelas ada yang online, tapi kalau sesuatu yang penting-penting banget dan tidak bisa online itu diundur jadi September. Oke. Ceritain Akhirnya, ini Den, kalau lagi ke supermarket begitu atau belanja lah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan Ramadan, itu kan ketemu dengan warga Finlandia di sana begitu. Itu mereka jaga jarak Physical sendiri, distancing-nya gimana physical ya? distancing-nya itu sudah sendirinya atau memang ada yang harus menjaga begitu di masa pandemi corona? iya, kalau memang yang saya dengar selama ini, memang orang Finland itu sih suka punya jarak sosialnya tuh udah cukup. Jadi hari normal aja mereka tuh kalau misalkan ngantri gitu tuh Jaga jarak. rapih banget gitu loh. Mereka nggak boleh deket-deket kalau ada orang. Jadi sekarang pas sudah seperti ini, ya ada social distancing ini, ya orang-orang makin hati-hati lagi. Jadi misalkan di supermarket, saya pernah ke apotik gitu misalkan, terus ketika saya mau ngambil kayak mau ngeliat obatnya, terus ini obat apa, terus saya maju, terus penjaga si mbak-mbaknya mundur kayak gitu loh. Oh. Jadi kayak gitu. Terus kalau di supermarket udah ada jarak-jarak, pas ngantrinya ada kayak garis-garisnya gitu. Oke. Cuman boleh segini, nggak boleh. Terus kalau kita maju dikit ada orang terus kayak mundur gitu. Tapi nggak sampai dibatasi berapa orang di dalam toko, kalau belum ada yang keluar kita nggak boleh masuk gitu, nggak sampai begitu ya? Oke. Mungkin karena secara umum populasinya nggak sepadat gitu, Oke. jadi kita tidak nggak ada tulisan-tulisan kayak gitu sih. Iya. Mungkin yang pasti kalau restoran dan segala macam udah tutup, yang buka hanya pokoknya entertainment yang tidak dibutuhkan gitu, itu ya tutup. Yang buka cuman supermarket. Paling kalau restoran gitu, kalau emang mau beli kayak semacam yang online itu loh, yang Oke, kayak itu Indonesia bisa. itu bisa gitu. Oh. Statusnya sendiri gimana Dan? Mungkin kamu ada update informasi terbaru status penyebaran corona atau mungkin berapa jumlah korban di Finlandia begitu. Itu sudah mulai menurunkah, sudah mulai melambatkah atau gimana statusnya di sana? Kalau untuk jumlah saya nggak inget ya kalau untuk angkanya. Cuma kalau setahu saya terakhir saya cek sih grafiknya tetap masih naik sih. Oh masih naik. Walaupun ya itu saya cukup surprise waktu itu kan kebetulan kayak ketemu sama mentor gitu, mentoring gitu. Nah ketemu sama mentor, terus dia ngajakin ketemunya di taman gitu loh. Akhirnya di taman kota lah gitu ibaratnya. Terus saya ke situ, terus kayak banyak orang ternyata. Ya, mungkin mereka semua pada lagi jalan kan, jalan-jalan sore gitu loh. Ya. Cuman cukup banyak juga orangnya gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu ngaruh apa enggak. Terus mungkin banyak juga ada kadang-kadang saya ngeliat orang tua gitu juga jalan-jalan, terus waduh ini orang tua ini tahu apa enggak sih gitu. Cuman memang karena populasinya nggak begitu banyak, jadi saya nggak tahu apakah, karena kan saya udah lama nih di rumah terus, jadi saya nggak tahu apakah sejak awal itu memang constantly secara ramai agak ramai begitu ya? Waktu itu sepi, terus sekarang udah mulai ramai mungkin. Karena waktu awal-awal saya pernah lihat video sepi banget sih, benar-benar metro atau subway-nya kosong, terus jalanan kosong, city center kosong kayak gitu. Yeah. Cuman pas sehari sebelum puasa saya ke taman itu dan lumayan ramai. Ternyata di sana juga banyak yang masih ingin keluar. Iya, kalau nggak stres juga sih. Kalau nggak stres juga mungkin. Oke. Baik. Deden, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar puasa dan juga mengisolasi diri di rumahnya agar segera cepat berlalu. Ya. Salam sama semua teman-teman mahasiswa Indonesia di sana yang bisa ketemu, mungkin masih ketemuan lewat Skype seperti kita juga. Sehat-sehat terus ya, Den. Semoga semuanya lancar dan baik-baik saja. Sama-sama.